Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuandro Rici Julius, ketua dari kelompok 1 dengan anggota Maulana Ahmad Fortuna dan Muhammad Junaidi, dengan judul proyeknya yaitu Sistem Informasi Toko Pakaian. Nah, untuk fitur-fiturnya, yang pertama, untuk halaman form loginnya kami mempunyai dua halaman login. Yang pertama untuk login admin, dan yang kedua untuk login karyawan. Nah, kenapa kami bedakan? Karena login kami menggunakan session. Ada satu halaman yang tidak bisa diakses oleh karyawan, dan halaman itu hanya bisa diakses oleh admin. Admin bisa mengakses semua halaman. Karyawan tidak ada satu halaman yang tidak bisa diakses. Untuk loginnya kami mengambil datanya di database karyawan, kami mengambil data dari tabel karyawan, sedangkan adminnya kami mengambil data dari tabel admin. Ini tipe localhost. Untuk adminnya ada 3, admin 1, admin 2, admin 3. Sebagai ID yang kami gunakan username dan passwordnya ini. Untuk tabel karyawan, username itu adalah ID karyawan dan passwordnya itu adalah sandi ini. Nah, sekarang kita coba di halaman admin, kita coba login sebagai karyawan ya. Apakah bisa? Kita coba yang K008. K008, passwordnya 1. Login. Nah, login gagal, username dan password salah. Begitu juga di halaman form karyawan, kita tidak bisa login sebagai admin. Kita coba admin 1, passwordnya 1. Login. Nah, tidak bisa juga. Karena untuk di form karyawan hanya bisa login menggunakan username dan password karyawan. Begitu juga dengan pada form admin, hanya bisa login menggunakan username dan password admin. Sekarang kita coba dulu login sebagai karyawan. Kita ambil data misalnya K08D aja. K008, passwordnya 1, enter, login, bisa masuk di halaman home. Home itu seperti ini tampilan home kami, menggunakan carousel. Nih, gambarnya ini kami menggunakan link, ambilnya menggunakan link untuk gambarnya. Nah, untuk sidebarnya, lihat ini, setiap yang kita klik pasti dia berubah warna merah. Itu kami menggunakan, setiap kita klik dia akan aktif. Misalnya kita berada di halaman main, maka nav itemnya aktif. Ketika kita klik halaman data barang atau data transaksi, maka halaman itu akan aktif. Kita coba bisa buka barang nih, maka berubah dia yang barang tadi menjadi aktif dan yang lainnya tidak aktif. Kita lihat home tadi nggak aktif lagi kan, begitu juga transaksi dan yang lainnya. Ini untuk halaman transaksi ya, transaksi ini navlink aktif, makanya dia berubah jadi merah seperti itu. Nah, ini yang karyawan ya. Kita login sebagai karyawan, dia bisa mengakses semua halaman, report pun dia bisa juga akses, tetapi dia tidak bisa mengakses halaman karyawan ini. Yang bisa mengakses halaman karyawan ini adalah admin. Kita coba ya, klik halaman karyawan ini, klik. Nah, maka dia akan otomatis keluar dan muncul pesan login untuk mengakses halaman ini, dan diarahkan ke form admin. Sekarang kita coba ya login sebagai misal admin 1, passwordnya 1, login. So, ini sekarang kita login sebagai admin. Session yang terbaca itu adalah admin. Kita klik halaman karyawan ini, baru bisa terbuka dia kan, nggak keluar kita. Ini juga bisa seperti itu. Itu artinya session kita itu sukses, berhasil. Kita lihat di halaman karyawan, mengapa di halaman karyawan ini, karyawan tidak bisa mengakses. Mengapa hanya admin? Karena sessionnya itu kami buat ini, status loginnya itu hanyalah login ADM. Sedangkan pada halaman-halaman yang lain seperti halaman transaksi, kita lihat statusnya itu ada login dan login ADM. Nah, halaman mainnya juga statusnya ada 2, login dan login ADM. Berarti untuk semua halaman bisa diakses oleh karyawan dan juga admin. Kita lihat di loginnya ini. Login karyawan itu namanya username, login admin atau ADM, username-nya ada username ADM. Kita lihat ya, untuk karyawan
proses loginnya itu kita lihat statusnya itu adalah sama dengan login. Sedangkan untuk login ADM statusnya itu adalah login ADM, username ADM. Status inilah yang kita gunakan sebagai sessionnya tadi. Makanya di sini statusnya cuma satu, login ADM. Makanya karyawan nggak bisa mengakses halaman karyawan. Itu kami pergunakan agar sesama karyawan itu nggak bisa dia sembarang hapus data karyawan lain, atau dia ingin mengubah-ubah data karyawan lain dia nggak bisa. Mau melihat data karyawan lain pun dia nggak bisa. Tidak kami berikan hak akses untuk karyawan mengakses halaman karyawan. Hanya admin yang bisa mengakses halaman ini. Untuk tambah datanya, di sini ada pengawas. Pengawas ini di sini Zuan, Maulana, Muhammad Junaidi. Pengawasan ini adalah berdasarkan nama dari adminnya ini. Nah, itulah fungsi session tadi. Ditambah data tadi, kita lihat tambah data. Nah, lihat di sini cuma ada ID. Sekalian kita coba ya. Kita tadi login sebagai admin 1, yaitu adalah Zuan Richie Julius, saya sendiri. Kita coba menambahkan K011. Namanya kita kasih nama Drew. Alamatnya kita bikin sembarang aja dulu ya. Misalnya kita bikin Bali. Kelaminnya kita bikin perempuan dulu, nanti kita coba update. Statusnya kita bikin kontrak, nanti kita coba update. Passwordnya 1 aja. Sekarang lihat ya, cuma ada ID, nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, status, dan password. Saat kita simpan, data berhasil ditambahkan. Mana yang nama Drew nih, K011 Drew, Bali, perempuan. Perempuan. Kontrak pengawas itu adalah Zuan Richie J, karena tadi kita login sebagai dia admin 1 itu namanya Zuan Richie J. Kita coba update ya. Kelaminnya tadi perempuan, kita ubah jadi laki-laki. Statusnya kita ubah jadi tetap, dari kontrak ke tetap. Bali ini kita ganti jadi misalnya Papua ya, coba ya, Papua K011. Nih untuk ID pada halaman update, ID itu tidak bisa diubah. Karena mana mungkin ID diubah, kan ID itu kan pasti tetap sifatnya. Halaman karyawan edit, ini dia. Nih untuk ID nya itu, ID karyawan itu kami menggunakan inputnya itu read only, artinya dia tidak bisa diubah. Seperti itu, nggak bisa diubah, nggak bisa diotak-atik. Untuk yang lainnya bisa nih ditambah nih. Setelah kita Drew, kita kasih nama Drew Pratama bisa gitu ya kan bisa nih. Ini bisa diedit ke tadi kan, kita bisa update. Nggak tahu sih, lupa. K011 Drew pertama Papua, laki-laki, tetap, pengawasnya Zuan Drew itu. Kita coba hapus. Kemana mau kita hapus? Kita hapus aja lah yang ini, link Asep Pro nih, kita coba hapus ya. Duri ya, jangan Asep Pro. Di sini terlalu banyak pengawas Zuan Drew. Kita coba hapus yang baru tadi aja lah, biar nggak repot ya. Drew pertama, kita klik cancel, nggak terhapus ya, ini masih ada. K011 ketika kita klik OK, lihat, nah data berhasil dihapus, hilang dah, nggak ada K011 ini kan, seperti itu. Nah sekarang kita coba logout ya. Nah paling logout cancel, nggak jadi logout. Oke, logout. Sekarang kita coba sessionnya admin 2 ya. Admin 2, passwordnya 2. Gin. Admin 2 itu adalah Maulana. Kita sekarang coba tambahkan data di halaman karyawan ya. ID-nya ID berapaan nih? K06 belum ada ya. Kita coba. K00. Namanya misalnya Akmal. Nah, nih alamatnya kita bikin di Jawa. Kelaminnya laki-laki, statusnya tetap, passwordnya 1, kontrak kita bikin. Nah ini kita coba lihat. Kalau simpan, ingat Akmal K006, simpan, kata hasil tambahkan. Ini dah K006 Akmal Jawa laki-laki. Ini dia, pengawasnya berubah menjadi Maulana Ahmad Fortuna, karena kita tadi login sebagai admin 2 yang namanya adalah
Maulana Ahmad Fortuna, seperti itu. Sekarang kita coba yang untuk admin 3. Admin 3 password 1. Admin 3 passwordnya 3, maaf. Nah tuh sebagai contoh bukti juga ya, kalau passwordnya salah dia nggak akan masuk, karena admin 3 itu adalah passwordnya 3. Enter. Baru masuk ya kan. Kita coba yang ID berapa ini? K20 malah ya. Kita coba ya. K020 atau 21 lah. Namanya kita kasih nama Dobleh. Tanggal lahir kita bikin ini 2013 mah. Sip. Alamatnya kita bikin di Bandung ya, sebagai contoh aja. Kaminya kita bikin perempuan aja dulu, statusnya kontrak, passwordnya 1 lagi. Passwordnya bebas ya, mau masukin berapa pun bisa, tapi biar gampang ingatnya kita masukin password 1 aja. Simpan. Data bisa ditambahkan K21 Dobleh. Nah sessionnya terbaca Muhammad Junaidi karena dia admin 3, seperti itu. Sukses ya untuk keamanan karyawan, sessionnya sukses, hapusnya pun bisa. Hilang si Dobleh tadi. Nah sekarang untuk data barang, transaksinya tambah. Tambah data. Seperti biasa kita coba tambah data barang. Barang berapa yang mau kita tambah ya? BP 004 coba. BP 004 tipenya perempuan. Kita buat pilih laki-laki dulu, nanti kita update. Brandnya kita kasih New Balance. Tipenya itu kaos lengan pendek. Jumlahnya kita coba bikin dikit aja dulu, nanti kita update ya semua. Harganya kita bikin 90.000. Murah kali ya. Simpan. Ingat ya, B004 New Balance. Simpan, data berhasil ditambahkan. Ini dia B004 New Balance. Sekarang kita lakukan update. Nih, untuk update sama aja read only untuk semua halaman, karyawan, data barang, transaksi. Untuk bagian update-nya ID tidak akan bisa diupdate karena menggunakan tipenya read only. Jenis barangnya tadi dari laki-laki, kita lihat tadi New Balance B04 laki-laki ya, kita coba jadi perempuan. Harganya 90.000. Ini 7, kita update semuanya. Kita coba jadi perempuan, brandnya biarlah jumlahnya kita 99. Harganya kita ganti menjadi 549.000. Nah, udah. Data bersih ubah. B04 perempuan 99. Nah, nih. Berhasil untuk update ya. Sekarang kita coba update. Ya, update delete. Kita pingin delete yang mana ya? Nih di data barang tadi ya. Delete. Coba kita delete ini ya. Cancel. Nggak terhapus. Pas kita klik OK, maka dia terhapus seperti itu. Sukses ya untuk halaman data barang. Sekarang kita masuk transaksi. Halaman transaksi, untuk ID transaksinya ini kami menggunakan auto increment. Bisa kita lihat di sini ya. Kami menggunakan auto increment. Di sini tambah datanya hanya ID karyawan, ID barang, tanggal dan jumlah unit. Nih. ID transaksi tidak ada ditambahkan. Tapi dia akan tertambah sendiri. Kita coba ya, contohin aja dulu. ID karyawan mana mau kita tambah ya. Misalnya kita mau menambahkan karyawan K006 dengan ID barang BL06 ya, bersama K006 BL006. Oke. Jumlah unitnya kita bikin 1. Nanti kita coba update. Simpan. Data berhasil tambahkan. Nih, ingat tadi 21 sekarang 22. Itulah dia fungsi auto increment tadi. Nah, K006 BL0 nih, 21 kita coba update ya. Nih, nggak bisa diupdate kan? Read only.
karyawannya kita ubah jadi kosong berapa ya, kita lihat dulu data karyawannya. K007 barangnya kita ganti menjadi BP02 tanggalnya kita ubah jadi 2005, jumlahnya kita ganti menjadi 9 ya. Kita coba update, data berhasil berubah. Lihat nih ID-nya ini berubah jadi kasus, sukses ya. Sekarang kita coba yang delete. Nah nih, cancel, nggak terhapus. Sengaja untuk delete pada semua halaman kami gunakan pesan seperti ini. Takutnya user itu tertekan kan, nanti takutnya tertekan malah terhapus. Itulah fungsi pesan ini, ketika klik OK dia akan terhapus, hilang datanya. Seperti itu untuk halaman karyawan data barang transaksi sudah sukses. Selanjutnya untuk halaman report. Untuk ID transaksi belum saya jelaskan mengapa dia bisa tertambahkan, karena dia menggunakan auto increment dan juga penyebab dia tidak terlihat karena input yang tipenya hidden, sama seperti yang karyawan tadi. Yang ini karyawan tadi, nah tipenya hidden, menggunakan sessionnya username ADM. Ini diambil dari input halaman tadi ya, input form login ADM seperti itu. Username ADM ini, nah ini sessionnya seperti itu ya. Transaksi juga tipenya hidden, dia tidak terlihat tapi dia tertambahkan. Kita lihat di prosesnya, nih ID transaksi tetap ada ya, sama seperti yang karyawan tadi. Nih mana ya, wait, nih tipenya hidden, namanya ID admin. Di karyawan add prosesnya ada ID adminnya, tetap tertambahkan seperti itu. Selanjutnya untuk halaman report. Halaman report ini menggunakan target blank, artinya dia akan membuka di halaman berikutnya. Untuk halaman data barang karyawan dan home ini kan tetap di halaman ini. Khusus untuk report ini kami menggunakan target blank agar tidak mengganggu ya saat kita ingin menggunakan report. Ini misal transaksi ya, nih report target blank, yang lainnya nggak ada target blank, cuman report. Kita klik, nah akan terbuka di halaman lain. Nih misalnya user itu niatnya pengen pencet save tapi tertekan cancel, nah nggak biar user nggak repot-repot balik lagi ke sini kan, biar dengan repot-repot kami bikin sini button print untuk mencetaknya. Nih kita klik save ya, namanya kita kasih nama ke pok 1, filenya PDF, save. Nah kita cek ya di picture kelompok 1. Nah ini dia berhasil. Ini dia ID transaksi, nama brand transaksi, report. Di sini kami menggunakan join karena tabel kami saling berelasi seperti itu. Untuk logoutnya, nah ada pesan lagi sama seperti delete, takutnya user tertekan kan, niatnya nggak pengen logout, tertekan malah auto logout. Makanya itulah gunanya pesan yang tadi, kalau klik OK dia keluar. Nah untuk karyawan, kita coba login karyawan. Di form karyawan kita login menggunakan data admin, kita tes nggak bisa. Di form admin kita login menggunakan data karyawan 08 1, nggak bisa juga seperti itu. Sekarang kita login sebagai karyawan berapa, kita lihat data karyawan ada apa aja. K004, coba K004 1. Nah, karyawan bisa juga dia nambahkan data, bisa juga dia update, delete tapi cuman bisa di halaman data barang dan data transaksi. Bisa dia melakukan semua fitur di sini, dia bisa, tapi dia nggak bisa masuk ke karyawan. Coba kita hapus nih, data transaksi, coba kita hapus. Nah kita hapus ya, nih delete. Oke.
Nah, terhapusnya kan bisa. Pokoknya karyawan akses fitur untuk halaman transaksi dan data barangnya sama. Bisa update, bisa delete, bisa create, sama saja bisa delete, tapi nggak bisa dia akses halaman ini. Untuk report pun karyawan bisa. Ini bisa kan sama saja. Tapi ketika dia klik halaman karyawan ini dia akan log out. Nggak bisa seperti itu. Itulah fitur-fitur dari project kami. Oke, sepertinya sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata yang tidak jelas dan segala gangguan-gangguan yang masuk ke dalam audio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.